Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang aku sedang berada di Abdurrahman Islamic School. Yuk ikutin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Yulia Anggraini. Sekarang saya sedang berada di SDIT Abdurrahman Islamic School atau biasa disebut dengan AIS. Nah, di sini saya akan menginterview atau mewawancarai salah satu guru yang ada di SDIT Abdurrahman Islamic School ini seputar tentang kurikulum yang diterapkan di SD ini. Apakah kurikulum 2013 darurat ataukah paradigma baru? Pada video kali ini kita akan menginterview salah satu guru di SDIT Abdurrahman Islamic School, yaitu Bapak Ujang Ahmad Solihin, Sarjana Pendidikan. Baiklah, di sini saya sudah bersama Bapak Ujang Ahmad Solihin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Kabarnya gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama mengajar di sini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bergabung atau mengajar di SDIT AIS atau di AIS dari tahun berdirinya AIS tahun 2019. Oh, berarti hampir 3 tahun. 3 tahun menuju 4 tahun, insya Allah. Masya Allah. Langsung saja ya Pak, pertanyaan seputar kurikulum nih. Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Terima kasih atas kesempatannya dan waktu terbaiknya Abdurrahman Islamic School, sekolah Islam yang memang menggunakan kurikulum tersebut kurikulum 13 sampai kita menggunakan kurikulum kawasan AIS, artinya kurikulum yang memperkuat karakter dan goal-goal yang dicapai dari kurikulum tersebut. Karena kurikulum 13 juga kan kami didukung juga lainnya seperti itu, menggunakan arahan-arahan kurikulum yang diberikan oleh dinas pendidikan seperti itu. Selanjutnya nih, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Baik, kurikulum 2017 digadang-gadang sebagai kurikulum penguatan karakter gitu ya, pendidikan karakter gitu. Jadi memang bisa menguatkan peran pentingnya pendidikan karakter ke anak-anak. Jadi anak-anak belajar tidak hanya dikuatin pemahaman aja, apalagi sekolah Islam menguatkan dan memberikan pemahaman karakter yang terbaik, karakter Islam ada badannya seperti itu salah satu. Oke, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum? Sejak berdirinya AIS tahun 2013, di samping dengan di mapping, dengan di blended, dicampur dengan kurikulum tersendiri, kurikulum AIS. Berarti pakai kurikulum blended. Iya. Dari sejak awal berdiri. Dari sejaknya berdiri, karena ya sebelum ada kurikulum yang terbaru ini, sebelumnya kita sudah diarahkan untuk menggunakan kurikulum 2013, baik dari dinas, baik dari Pak Menteri kita sendiri kayak gitu. Seperti itu. Nih, selanjutnya apakah kurikulum blended learning ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Sesuai dan memang dibutuhkan seperti itu, artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan abad sekarang, bisa dengan kebutuhan teknologi, kemudian dengan modernisasi era digital sekarang ya gitu dicampurkannya. Sekali lagi pada prinsipnya kan karakter atau masing-masing kurikulum beda-beda gitu ya, yang blended ini lebih menyesuaikan dengan era-era sekarang yang era digital seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kesiapan Bapak dalam mengimplementasikan kurikulum blended learning? Yang terpenting adalah kesiapan dari SDM terlebih dahulu. SDM itu gurunya sendiri sudah paham, sudah mengetahui arah penggunaan dari kurikulum tersebut gitu. Karena kan yang nanti pengantar ilmu di kelas, yang nanti akan transfer informasi perangkat-perangkat dari kurikulum itu adalah guru sendiri gitu. Jadi yang terpenting pertama, sekolah harus benar-benar paham. Setelah paham, kemudian menurunkan fungsi dan tujuan itu ke guru masing-masing seperti itu, biar hasilnya terbaik ke siswanya juga seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Interaksinya harus terbaik karena di kelas itu sekutu daripada guru adalah siswa, dan memang
harus lebih dekat, bukan sekedar hanya jaraknya bukan sekedar seperti istilahnya kalau di perusahaan bos sama karyawan gitu ya, tapi lebih ke pendekatan ke anaknya, penguatan bondingnya harus dikenal. Makanya ada istilah guru itu paham harus mendiagnosis dulu anak-anak, tahu kebutuhan anak-anak, tahu karakternya, tahu hobinya, tahu kebiasaannya seperti itu. Jadi biar bukan sekedar dekat jarak ya, tapi lebih artinya karena guru sebagai orang tua kedua di sekolah itu, jadi harus tahu paham karakter daripada guru daripada anak-anak tersebut kayak gitu atau siswa kita. Gitu. Menurut Bapak nih, apakah kurikulum ini mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar? Sangat mampu dan bisa disesuaikan, bisa dikondisikan. Sekali lagi, implementasi tersebut sukses atau tidaknya tergantung dari pemahaman sekolah ataupun guru sendiri memahami kurikulum tersebut gitu. Yang jelas tahu maksud dan tujuan, memahami dan tahu cara menurunkannya kurikulum tersebut gitu. Jadi berubahnya dari tahun ke tahun ataupun dari kebijakan-kebijakan menteri dinas terkait kurikulum ini, sekali lagi pelaksanaan utamanya adalah guru-guru di kelas, gitu kan? Gimana tahu dan gimana paham cara menurunkannya seperti itu. Pertanyaan terakhir di seputar kurikulum ini Pak, apakah ada kendala yang dirasakan Bapak dalam pelaksanaan blended kurikulum ini? Kendala belum kita temukan secara signifikan. Yang jelas semoga tidak terlalu disibukkan guru-guru dengan administrasi ya, administrasi bikin A, B, C, D kayak itu, sehingga mengurangi kedekatan emosional dengan guru, mengurangi gimana membuat pembelajaran yang menarik gitu. Artinya semoga dengan adanya perubahan dari kurikulum 2013 yang cukup ekstra juga administrasinya ya, ke blended learning ini bisa lebih fleksibel dan lebih fokus pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan anak seperti itu. Pengembangan program nih Pak, pertanyaan pertamanya yaitu apakah sebelum mengajar Anda mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan atau harian? Oke, itu penting dan butuh. Jadi sekali lagi ada istilah gini, kita yang merencanakan aja bisa gagal, apalagi yang tidak sama sekali gitu. Rencana ini kami laksanakan di awal semester, di awal tahun ajaran baru, di awal semester 2 sebelum mulai lagi pembelajaran semester 2. Kami merencanakan membuat dari silabus, ya, proson, rota dan lain-lain, sampai mendrill semua kebutuhan yang sifatnya pembelajaran dan pelaksanaan di kelas kayak gitu. Selanjutnya, apakah yang Bapak ketahui tentang silabus dan RPP? Silabus dan RPP ini adalah hal-hal yang harusnya sudah tidak asing di guru ya, ataupun nanti di calon guru teman-teman pakai SD gitu. Silabus artinya garis besar yang akan digunakan dalam perencanaan. Di situ turunan-turunan pembelajaran yang mau diberikan ke siswa apa, muatan-muatan seperti apa gitu. Itu mungkin yang perlu dipahami, garis besar pembelajaran, garis besar mata pelajaran, garis besar pelaksanaan yang akan diberikan ke siswa dalam bentuk pembelajaran gitu. Selanjutnya, apakah Bapak merasakan manfaat dengan adanya silabus sebelum apakah Bapak merasakan manfaat dari silabus dan RPP? Sangat bermanfaat sekali lagi. Menjadi bencana kalau guru masuk ke kelas tidak ada perencanaan. Bahkan kita mau opening atau saya kalau ke anak-anak, kami sampai merencanakan hari ini Senin mau merencanakan, mau nanya ke anak-anak liburan hari Minggu, hari Sabtu kemana, Selasa beda lagi pertanyaannya gitu. Sampai ke tahap mau nanya seperti itu tidak direncanakan. Apalagi yang sifatnya akan mentransfer ilmu, kalau nggak direncanakan nanti ya sama-sama bingung. Anak-anak tidak dapat maksimal yang terbaik dari gurunya seperti itu. Makanya pentingnya RPP, tahu step pas pembukaan seperti apa, tahu pas nanti pembelajaran ini seperti apa, tahu nanti pas closing seperti apa. Itu pentingnya RPP ataupun silabus disiapkan terlebih dahulu sebelum action, sebelum terlaksana kegiatan pembelajaran di kelas. Itu penting banget. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak membuat silabus dan RPP sendiri
atau hanya mengutip kemudian dipulangkan? Yang jelas harus membuat sendiri. Bahkan di kami membuatnya harus detail. Contohnya hari ini belajar kosakata bahasa Arab tentang anggota tubuh, harus disampaikan juga di RPP itu anggota tubuhnya yang dipelajari apa aja. Jadi kami bikin RPP-nya itu RPP yang memang harus bisa digunakan oleh guru lain. Jika guru ini qadarullah izin gak masuk, akan digantikan dengan guru yang lain kan. Nah dia pun harus bisa memahami RPP yang dititipkan gitu. Artinya kami suka punya prinsip hak anak belajar di kelas harus maksimal. Dengan adanya RPP ini harus sama-sama dimudahkan di situ. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memasukkan dan memadukan unsur dari kurikulum belajar tadi, Pak? Pemasukannya baik kebutuhan anak. Kalau anak butuhnya dengan pembelajaran media kita laksanakan. Kalau anak butuhnya dengan fasilitas life skill kita fasilitasi. Artinya pembelajaran harus bisa memfasilitasi audio anaknya, kemudian visualnya, komunikasi keaktifannya. Jadi tidak hanya terpaku media visual aja, media audio yang tidak seperti itu. Jadi pentingnya diagnosis anak dulu kan. Oh anak ini dominannya seperti ini. Nah kita simpulkan akan turunkan ke media PDF pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Bukan sesuai kebutuhan guru gitu ya. Kalau guru mah kadang pengennya duduk ceramah atau apa, tapi tidak harus masuk ke dunia mereka. Itu khusus anak SD ya. Berbeda dengan SMP dan SMA gitu. Itu yang paling utama. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak di pengembangan program, yaitu apakah Bapak menemukan hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Oke, yang jelas memunculkan ide gitu. Dan memang kalau silabus sebenarnya ada panduan dari buku yang kita pegang, buku tematik gitu ya, atau buku, apalagi sekarang dimudahkan beberapa penerbit memberikan langsung sepaket, ada RPP-nya, ada silabusnya gitu. Yang jelas solusinya adalah kita harus punya ide gimana menurunkan pembelajaran ini tidak kaku, pembelajaran untuk anak-anaknya tidak monoton, terbaik gitu ya, dan anak itu nagih pengen belajar lagi gitu, sampai istilahnya mau dijemput pulang aja dia nggak mau masih betah di sekolah. Sedih kalau berpisah dengan sekolah di Sabtu dan Ahad gitu, pengen ketemu lagi hari Senin gitu. Jadi artinya kalau secara administrasi, secara panduan dimudahkan. Yang terpenting adalah hambatan gimana kita bisa merefresh ide gitu. Gimana kita bisa memunculkan pelajaran menarik yang mungkin yang lebih kendalanya adalah berkolaborasi dengan partner guru, dengan siapapun, sehingga kendala-kendala pembuatan silabus bisa sinergi kita dipermudah oleh itu. Berarti peran guru yang lain itu sangat penting ya? Sangat penting, artinya gini, ada istilah buat apa guru itu hebat seorang diri kalau tidak berdampak ke guru yang lain. Iya. Ada istilah sekarang bergerak dan berdampak, tidak hanya sekedar bergerak tapi tidak berdampak positif, itu kurang elok kayak. Inovasi-inovasi yang dibuat oleh guru itu harus berdampak ditularkan, hanya dalam bentuk kolaborasi gitu. Itu dalam tatanan guru, sekolah pun kolaborasi dengan antar sekolah lain, ada istilah bungkus gitu kan, itu namanya. Tapi kalau di sekarang kolaborasi itu kan kebersamaan di situ tadi. Ke poin selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan dalam pembelajaran nih Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Anda lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Resepsi atau opening awal gitu ya. Yang jelas sebelum pembelajaran anak harus fun, harus happy gitu. Makanya ada tantangan, mulai ada ice breaking gitu. Yang jelas menghidupkan suasana. Pada prinsipnya anak masuk kelas tidak ada beban gitu. Kadang kalau di AIS dari mulai gerbang anak datang tuh udah ada tantangan dari guru pikir, apa melempar bola gitu, melempar bowling, olahraga fisik kayak gitu. Yang jelas refresh, termasuk gurunya juga harus ada istilah laundry emosi. Jadi buang dulu segala macam beban dari rumah, bikin cicilan, bikin utang gitu ya, buang dulu gitu. Karena pengen anak yang terbaik, kita harus nyiapin yang terbaik juga. Sampai tadi breaking, tantangan, gitu. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya refleksi, ya. Gimana tadi bangun jam berapa, makan sama apa, gitu. Terus disangkutkan dengan refleksi bersyukur, masya Allah, teman-teman hari ini makan nasi gemuk, makan ini berarti
Kalau muda kan ada rezeki untuk makan, kita belokkan terus. Mungkin saudara kita tetangga kita belum makan apa-apa. Membangun mood yang happy paling kayak gitu. Itu wajib, itu harus. Situ. Model atau pendekatan atau strategi apa yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Berbagai strategi terbaik, karena memang tidak ada yang ideal ya. Yang jelas kembali lagi strategi yang kita gunakan harus sesuai kebutuhan anak. Kebutuhan anak sekali kalau anak butuh belajar yang memang secara visual, secara outdoor ya kita fasilitasi gitu. Dan memang menyesuaikan juga dengan korelasi pelajaran apa gitu. Kalau praktek ya jelas harus dipraktekkan gitu kan. Kalau sifatnya materi kemudian ada turunannya nonton bareng video ya kita fasilitasi seperti apa kayak gitu. Yang jelas garis bawah ini adalah sesuai dengan kebutuhan anak saat itu pembelajarannya gitu. Oke Pak, pertanyaan ketiga nih Pak, apa saja buku pegangan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Buku pegangan yang jelas buku yang dipegang oleh guru, buku tematik atau buku panduan apalagi gitu ya, atau buku sendiri gitu. Di samping buku-buku yang memang menunjang untuk kegiatan pembelajaran anak kayak gitu. Selain buku yang memang banyak juga yang harus dipegang oleh guru gitu kan, terutama ya materi-materi yang korelasinya akan kita pelajari. Nah, sekarang zamannya tematik kan, buku pelajaran, buku makro-makro yang sesuai kayak gitu. Media apa saja nih yang Bapak pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Lebih banyak penggunaannya mungkin PowerPoint ya untuk fasilitasi siswa secara visual. Kadang memang juga kanal sosial media, YouTube seperti itu, dan media-media lain yang terdekat, yang mudah dijangkau anak-anak kayak gitu. Menggunakan media-media sekitaran sekolah juga gitu. Jangan terlalu idealis menggunakan media yang memang jauh dari jangkauan kita gitu. Enaknya menggunakan media yang terdekat dengan anak, korelasinya follow-up juga anak-anak mudah untuk melanjutkan dia kalau mau nanya lagi, dia memahaminya gitu. Intinya yang jelas yang nampak dulu bumi gitu yang terdekat istilahnya. Itu paling. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, aktivitas apa yang Anda lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran di akhir? Ada refleksi yang tadi saya sebutkan, refleksi terus umpan balik. Teman-teman hari ini sudah belajar apa? Terus yang didapatin teman-teman apa? Gitu. Kemudian kalau pelajaran ini nyambungnya atau diaplikasinya kemana? Gitu. Harus dibawa ke situ. Contohnya hari ini belajar ada bertamu, berarti kalau besok teman-teman berkunjung ke rumah nenek diaplikasikan ya, ataupun mau ke temannya kayak gitu. Yang jelas tanya umpan baliknya seperti gimana tadi bapak atau ustadz atau mister ngajarin, apakah suaranya jelas atau enggak kayak gitu. Jadi apalagi kalau posisi kita di depan terus keliling, guru itu pendamping. Jadi pendamping ini terus mobile harus bisa menjangkau seluruh anak-anak di kelas kayak gitu. Umpan balik, kemudian refleksi, yang jelas kemudian penguatan hal yang positif ke anak-anak kayak gitu. Karena kadang anak-anak ada yang masih nyimaknya sekilas, berdepotan lagi, diarahkan aplikasi seperti apa, itu yang terpenting. Refleksi, umpan balik seperti umpan balik yang positif ya. Kalau istilah sekarang saran kritik, tapi kalau diistilahkan sekarang di Amerika belajar ataupun kurikulum sekarang, itu umpan balik kayak gitu. Kita minta ke anak-anak. Yang dulu anak-anak protes, Mister Ustaz nggak kedengeran, tanya dulu, gitu. Gimana tadi Mister suaranya? Atau ngajarinnya kayak guru galak nggak gitu apa kayaknya. Kan kita sering di luar itu guru matematika itu galak ya, itu umpan balik sebenarnya gitu. Kita minta dulu ke anak-anak, jangan dulu anak-anak pun minta ngomong sendiri di situ. Ini ke poin terakhir nih, tentang evaluasi hasil belajar. Yaitu pertanyaan pertama, model penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Apakah memberikan tugas, apakah proyek atau Kalau kami biasanya punya tantangan gitu ya. Kasih tantangan yang sifatnya seperti life skill kayak gitu. Dan penilaian pun dari semenjak anak datang ke sekolah itu sudah dinilai. Seperti kalau di AIS kita sediakan kursi untuk membuka sepatu. Buka sepatu, kaki kanan, kaki kiri dulu baca bismillah. Nah kita itu sudah melihat, menilai gitu. Tidak harus baku ya, nilainya harus
pakai angka, nilai terus anak kerja dulu soal, tugas gitu. Kadang kita nilai juga ada apresiasi. Kalau anak sudah menyesuaikan atau sudah terbiasa habitnya buka sepatu, kaki kiri dulu duduk, nah kita apresiasi barakallahu fiik, terima kasih gitu. Di samping nanti ada penilaian tersendiri gitu. Jadi indikator dia lewat itu kita kasih poin apa kayak gitu. Tapi kita juga harus reflektif, ngasih apresiasi dalam bentuk doa gitu. Alhamdulillah hebat, terus diapresiasi. Kita juga harus mengeluarkan seperti itu. Ini berlaku, ya ini berlaku mungkin untuk punya adik, nanti punya anak apapun ya gitu. Yang keluar dari kita adalah hal yang positif, dibangun terus, diapresiasi gitu. Supaya dia semakin semangat. Jangan dijatuhkan, ya gitu aja nggak bisa, bukan. Coba kamu bisa mencoba lagi dengan yang terbaik, kayak gitu. Itu diapresiasi terus. Jadi penilaian itu tidak monoton, hanya ada di ulangan, hanya dievaluasi, tapi berlaku di semua kegiatan anak. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah Bapak menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Hambatannya adalah mungkin kadang kalau mau baku ngikutin aplikasi kurikulum gitu ya, cenderung nggak memahami ini harus indikator ini, indikator apa gitu kan yang tercantum dalam KD atau KI seperti itu. Yang jelas hambatannya jangan melulu terjebak di administrasi apa di administrasi penilaian yang kaku ya. Secara hambatan utamanya kita saat penilaian mungkin belum memahami karakter anak, sehingga kita pakai penilaian pakai standar kita gitu. Untuk anak ini belum bisa, ternyata kita belum menggali sepenuhnya anak itu, belum memahami karakternya itu, belum mendiagnosis secara detail kayak gitu. Paling di situ memahami karakter anak, karena anak apalagi anak berdasar hanya kadang-kadang sudah lebih gitu kan, di situ memahami karakter anak untuk itu proses. Apakah yang Bapak ketahui dari kurikulum paradigma baru? Ya, kurikulum paradigma baru itu cukup fleksibel. Fleksibel artinya jadi guru tidak disibukkan dengan administrasi, ya. Kemudian dari segi RPP juga menyesuaikan pembelajaran kebutuhan sesuai dengan kebutuhan anak. Adanya tadi asesmen dulu, adanya diagnosis dulu, diagnosis kondisi anak seperti apa, gitu. Dan lebih memunculkan life skill project yang memang muncul dari karya anak, gitu, macam-macam seperti itu. Lebih fleksibel, gitu paling gambaran. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan kurikulum paradigma baru? Pernah, dan mungkin sering gitu ya, apalagi zaman sekarang mudah dijangkau di YouTube ataupun di Zoom gitu ya. Di kanal-kanal sosmed kita buka sendiri di YouTube juga udah banyak kayak gitu. Sudah banyak yang online ya Pak ya? Di situ paling. Kita nunggu yang offline-nya difasilitasi oleh pemerintah dinas pendidikan Kota Lubuk Linggau kayak gitu paling di situ. Dalam keadaan COVID. Iya, itu belum maksimal. Pertanyaan terakhir nih Pak, yaitu apa harapan Bapak pada kurikulum paradigma baru ini? Harapannya bisa memudahkan dan memfasilitasi guru untuk lebih fokus membersamai anak-anak gitu ya. Jadi dikasih perangkat-perangkat yang mudah kalau nanti ada perangkat-perangkat yang harus digunakan oleh guru gitu, dan tidak monoton. Kemudian perangkatnya juga sesuai dengan era sekarang kayak gitu kan. Kemudian dan bisa lebih tertuju untuk memaksimalkan potensi anak, pembelajaran sesuai kebutuhan anak kayak gitu. Lebih mudah lah kayak gitu. Karena kalau di lapangan kan macam-macam karakter guru kan beda-beda. Kalau di anak-anak atau guru-guru kelahiran 90 kan sudah bisa menyeimbangkan dengan teknologi sekarang. Jadi apalagi nanti mungkin kurikulum paradigma baru kan campuran antara teknologi, antara era digitalnya sesuaikan gitu. Itu paling dipermudah segala kebutuhan perangkat guru dan tercapainya pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Itu paling berarti semoga ini ya menjadi manfaat bagi guru dan dipermudah mempermudah segala kegiatan belajar mengajar gitu Pak ya. Kalau Bapak pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Maaf apabila mengganggu. Siap, semangat. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat dan banyak rezeki. Oke, amin. Mungkin itu saja dari kami, dari saya.
Baiklah teman-teman, mungkin itu saja interview kita pada kali ini. Thanks for watching. Sorry for my mistake. See you in next video. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.